Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Manajemen Arema FC mempertimbangkan untuk tidak lagi bermain menggunakan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, usai insiden pelemparan yang dilakukan oleh oknum terhadap bus Persik Kediri. Melalui keterangannya, General Manager Arema FC yaitu Yusrinal Fitriandi menyampaikan kekecewaannya mendalam atas insiden pelemparan bus tim Persik Kediri usai pertandingan tadi malam Liga 1 BRI musim kompetisi 2024-2025 itu. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 11 Mei 2025. Ia juga menyoroti berbagai aspek penyelenggaraan pertandingan dan mempertimbangkan untuk tidak bermain lagi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang dalam waktu dekat ini. Kami sangat kecewa dengan beberapa stakeholder pertandingan kemarin. Ia mengatakan, selama 3 tahun ini Arema FC berusaha untuk mempertahankan eksistensi klub. Manajemen Arema FC terus berupaya untuk dapat bermain di rumah sendiri pasca tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 lalu. Namun saat kembali ke Stadion Kanjuruhan, justru malah mendapatkan insiden yang kurang mengenakan. 3 tahun kami berusaha mempertahankan eksistensi klub, bersungguh-sungguh untuk kembali ke rumah sendiri. Sementara itu, banyak pihak tiada henti mencaci maki klub. Yang di satu sisi, klub berusaha bertahan dan tabah menghadapi. Padahal, klub saat ini mengalami masa sulit dengan keterbatasan dana karena tidak ada pemasukan lantaran harus terusir. Rasanya hanya cukup sisa tenaga, semangat dan niat tulus mempertahankan klub Arema FC ini. Kami terasa sudah berdarah-darah, sekuat daya dan upaya kami lakukan, namun hasilnya seakan-akan tidak dihormati di Stadion Kanjuruhan ini. Ia juga menyinggung hilangnya dukungan supporter Arema FC selama 3 tahun terakhir dan ekspektasi tinggi yang diterima tim saat kembali bermain di Malang. Kami mengingatkan supporter itu pendukung. 3 tahun mereka tidak dapat memberi dukungan kepada tim Arema FC. Begitu kami pulang, alih-alih dukungan yang didapat, tapi justru tuntutan kesempurnaan yang berlebihan harus dituruti. Dia juga menyoroti pihak keamanan terkait standar pengamanan pertandingan. Ia meminta pihak keamanan untuk melakukan evaluasi, sebab kejadian tersebut berada di area luar Stadion Kanjuruhan yang menjadi konsen pihak keamanan. Pihak keamanan mohon melakukan evaluasi tuntutan kesempurnaan dari sisi mereka yang akhirnya semua dibebankan ke Arema FC. Laga kemarin itu level Renpam atau hak rates match dan Arema FC sudah penuhi semuanya. Kami prihatin kejadian pelemparan bus Persik Kediri terjadi di area zona 4 di luar area Stadion Kanjuruhan yang menjadi konsen pihak keamanan. Dari sesi produktif pertandingan, ia mengatakan kalau dalam 2 pertandingan Arema FC di Stadion Kanjuruhan menelan dana lebih kurang dari 1 miliar. Pertama ialah untuk Trigram atau laga persahabatan saat Arema FC melawan Arema All-Star kemarin, dan pertandingan resmi Liga 1 menghadapi Persik Kediri pada kemarin. Dana tersebut dibuat untuk melakukan berbagai peningkatan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan rencana pengamanan atau Renpam. Dari sisi produksi, semua upgrading kita lakukan mulai ring 1, ring 2 sampai ring 4 sesuai regulasi dan kebutuhan Renpam. Kami memahami semua harus dilakukan untuk kepentingan dan keamanan jalannya pertandingan. Kami memahami ini Stadion Kanjuruhan. Manajemen Arema FC merasa menjadi pihak yang selalu disalahkan atas berbagai permasalahan yang timbul, termasuk pelemparan bus tim tamu kemarin. Manajemen selalu jadi bahan cercaan, seolah pelaku utamanya pelemparan bus. Entah itu oknum
atau seseorang atau kelompok yang merasa bahwa perilakunya tidak salah. Sekali lagi, kejadiannya terjadi di area zona 4 di luar kawasan Stadion Kanjuruhan dan jauh dari wewenang panitia pelaksana. Semestinya itu bisa diantisipasi oleh pengamanan. Ia mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas insiden pelemparan bus Persik Kediri itu. Polisi harus segera menangkap dan ungkap pelaku dan motif pelemparan bus Persik Kediri. Jika pelaku kecewa dengan terkait penyelenggaraan atau kecewa karena Arema FC kalah, kenapa tidak dilimpahkan kepada manajemen atau kepada tim? Atas kejadian ini, manajemen Arema FC menyerukan perubahan dan introspeksi bagi semua pihak terkait. Arema FC juga mempertimbangkan terkait masa depan Singoedan dalam sisa kompetisi Liga 1 musim ini, terutama mengenai kemungkinan tidak bermain di kandang sendiri. Semua harus berubah. Manajemen sudah selalu jalankan semua arahan dan masukan. Berbagai forum komunikasi pun sudah kami lakukan antara Scott Helder. Ayo berfakta integritas, jangan semuanya salah manajemen, introspeksilah diri. Kekalahan atas Persik Kediri kemarin menambah panjang catatan negatif Arema FC saat menjalani laga berlabel Derby Jawa Timur. Singoedan hanya mampu menang sekali selama 2 musim terakhir. Dalam 12 laga, Arema FC mendapat 8 kali kekalahan dan bermain imbang 3 kali. Musim ini Arema FC sulit meraih poin maksimal saat melawan tim sesama Derby Jawa Timur, baik itu saat dinahkodai oleh pelatih asal Brazil kemarin, yaitu Joel Corneli, dan sekarang asal Portugal Si Gomes. Joel Corneli mengoleksi 3 angka dalam 3 laga, sedangkan Si Gomes meraih 1 poin selama Derby Jatim. Sedangkan kekalahan dari Macan Putih melanjutkan cerita negatif saat melawan tim asal kota itu. Selama 2 musim terakhir, Persik Kediri mampu back-to-back menang di tandang serta kandang saat bersua para pemain Arema FC. Pemain Arema FC yaitu Julian Guevara sedih dengan hasil tersebut. Menurutnya, sangat tidak diharapkan elemen tim target sebelum laga ingin mempersembahkan kemenangan pada laga perdana di Stadion Kanjuruhan ini. Kami semua kecewa dengan hasil hari ini. Dia tidak memungkiri bukan harinya Arema FC. Tim kesulitan setelah Persik mampu mencetak gol lebih dahulu. Pemain bernomor punggung 6 itu meminta maaf ke semua Aremania, baik itu yang menonton di Stadion Kanjuruhan atau di rumah. Baginya, apa yang ditampilkan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Pemain berusia 32 tahun itu berjanji akan segera bangkit, dan tim akan berusaha menembus kekalahan di laga selanjutnya. Kami akan berusaha menang di Biak saat melawan PSBS Biak, dan saat kembali bermain di kandang lagi saat melawan Semen Padang. Baginya 6 poin menjadi harga yang tidak bisa ditawar. Itu karena menjadi jalan yang untuk membuat Aremania kembali tersenyum lagi. Secara pribadi, dirinya akan melakukan evaluasi memperbaiki kekurangan. Sedangkan terkait rekor kekalahan di Derby Jawa Timur, para penggawa Arema FC banyak enggan berkomentar. Ia memastikan akan memperbaiki kekurangan saat melawan Persik Kediri kemarin. Sementara itu, gelandang Persik Kediri Bayu Oto menjelaskan kemenangan timnya dapatkan melalui kerja keras, termotivasi mengakhiri puasa kemenangan dalam 3 laga beruntun. Oke, sekian dari berita yang kami sampaikan. Bagaimana tanggapan menurut teman-teman semuanya? Apakah Arema FC akan kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan saat pekan ke-34, yaitu saat Arema FC melawan Semen Padang? Jika ya, tulis pesan kalian di kolom komentar dan tanggapan kalian mengenai kekalahan Arema FC kemarin. Sekian, terima kasih, see you next time in the next video.